Ya, saudara-saudara, katekismus hari ini kembali mengingatkan kita bahwa setiap hukum Allah adalah cerminan dari siapa Dia, natur-natur Allah, hakikat Allah, kualitas dari diri Allah. Dan saudara, ini juga yang seharusnya terjadi ketika kita memahami hukum-hukum, perintah-perintah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun saudara, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam surat Roma, keberadaan dosa merusak bagaimana kita memaknai dan melakukan hukum Allah itu dan setiap hukum yang ada di dalam kehidupan kita. Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 11, sebab dalam perintah itu, dalam hukum itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Saudara, sebagai contoh, hukum Allah yang pertama menyatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan melakukan pemberhalaan, kira-kira seperti itu. Saudara, melalui hukum ini kita diperhadapkan pada natur Allah, karakter Allah, kasih Allah, kesetiaannya, bahkan kecemburuannya. Kita tahu akan hukum ini. Tapi ketika kita juga berhadapan dengan realita dunia yang berdosa, maka terjadilah tarik-menarik antara hukum Allah dengan tawaran dunia. Antara mengasihi Allah, tidak ada yang lain selain Allah, atau memberhalakan keinginan kita, hati kita. Setia pada Allah, atau mengkhianati Allah. Di saat itu saudara, kita tersadar bahwa kecenderungan hati kita sebagai manusia berdosa adalah memberhalakan keinginan hati kita. Kecenderungan hati kita adalah mengkhianati Allah. Kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita dari tarikan keinginan dan pengkhianatan itu. Karena itu kita membutuhkan keselamatan dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita. Saudara, kebutuhan akan keselamatan dan juru selamat inilah yang juga terjadi dalam kehidupan Daud. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 51, menjadi seruan Daud akan kebutuhannya akan seorang juru selamat ketika dia berhadapan dengan dosanya. Saudara, di sana kita bisa melihat bagaimana pengenalan akan kudusnya natur Allah, keberdosaan kita, dan kebutuhan kita akan juru selamat seperti saling bersahutan. Saudara, dalam Mazmur 51 Daud berkata begini, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Ada natur Allah, kasih setianya. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ada rahmat Allah, anugerah Allah yang ditonjolkan di sana. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Daud menyadari dia tidak bisa lepas dari ikatan dosa dengan usahanya sendiri. Dan di saat yang sama ketika dia berdosa, dia sedang mengkhianati Tuhan. Terhadap engkau Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Ada keadilan Allah yang Daud sadari. Bersih dalam penghukumanmu. Saudara, dari dua contoh ini saja, dari hukum yang pertama dan juga dari contoh Daud di dalam Mazmur 51, kita seharusnya memahami bagaimana hukum Allah menyingkapkan kebutuhan kita untuk diselamatkan. Diselamatkan dari usaha-usaha fana kita, dari kebiasaan dosa kita, kecenderungan hati kita, cinta dari hati kita yang salah, tidak terarah kepada Tuhan. Dan saudara, kita patut bersyukur karena kebutuhan akan keselamatan itu sudah terjawab melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia datang sebagai satu-satunya juru selamat dan juga menjadi penggenapan dari seluruh hukum Allah, dari seluruh perintah Allah. Bahkan saudara, Tuhan Yesus memberikan makna-makna yang jauh lebih dalam dari setiap hukum yang ada. Sehingga hidup kita bukan menjadi hamba dari dosa ataupun hamba dari ketaatan kepada Taurat, tetapi hamba dari kebenaran berdasarkan kasih karunia Allah. Oleh karena itu saudara, yang Tuhan inginkan ketika kita melihat hukum-hukumnya, Ia ingin kita menjadi hamba dari kebenaran Allah. Berarti hidup kita memiliki ketaatan. Ketaatan yang didasarkan karena kecintaan kita kepada Allah. Melihat hukum, perintah-perintah Allah sebagai cara Allah memberkati kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Dan ketaatan ini bertujuan untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri.